Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangan. Berita Bogor terkini. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebuah langkah besar diambil oleh 39 pemilik SHM dari 49 kafling yang berlokasi di Desa Nagrak Bogor dekat Sumarekon. Puluhan ton besar tanda kepemilikan tanah resmi dipasang sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Para pemilik sertifikat hak milik yang sah sudah lebih dari 24 tahun memiliki tanah ini karena adanya pembuldoseran lahan kafling kami dan diterbitkannya 2 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Negara. Kini kami bersuara dan menuntut keadilan dari oknum mafia-mafia tanah. Akankan BPN bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya terbitnya SHM di Desa Nagrak. Para pemilik tanah menguasai fisik di lokasi sekarang yang sudah berbatasan di sana itu Sumarekon. Kami adalah pemilik sah tanah ini dengan sertifikat hak milik yang terbit tahun 2000. Yuk abdi di videonya sok arek laporan kasa ka Pak Dedi lain Bapak Aing. Sok ngomong benar. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya abdi bade ngadu. Tanah abdi dijual ku biong. Tapi pas ngadu ka lurahna cicing wae teu digubris. Kudu kasade atuh abdi ngadu ayeun ka Pak Dedi. Tolongan Bapak, iya abdi patokna teh tah abdi geus dipatok-patokeun Bapak tapi abdi teu asa ngajual, Pak. Tulungan, Pak. Abdi, Pak. Lurahna ka mana lurahna? Lurahna nyumput wae tara mangihan, ayeuna mah keunyaho ka mana kaclep lurahna ge. Mangihan tos sekali. Entos. Saurna kumaha? Cenah bade ditindak lanjuti tapi sampai ayeuna teu ditindak-tindak. Tos baralila ye. 2 bulan langkung. Allahu Akbar. Pak Dedi bantuannya Pak Dedi tingali tuh warga Jawa Barat Pak Dedi. Sedih tuh ningali umi urang Pak Dedi. Aduh, kumaha ieu teh? Aduh. Tah Pak Dedi ieu di Kampung Cibedung Hilir, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, lagi darurat, lagi penjualan tanah banyak banget sama biong ke pengembang Pak Dedi, berhektar-hektar Pak Dedi dijual, tapi pemilik tanahnya tidak diajak bicara, tidak tahu menau, tidak ada penawaran, tidak ada apapun. Tahu-tahu tanahnya dipatok Pak Dedi, tahu-tahu tanahnya sudah dijual katanya gitu. Surat ada di pemiliknya tapi tanahnya udah dijual. Bisa gitu, aduh. Selamat siang teman-teman Kobra Pos TV, kembali lagi dengan kita. Di sini kebetulan saya bersama dengan Pak Jimmy Mamesa Pak ya. Beliau ini pemilik tanah di Gunung Gelis seluas 70 hektar. Informasi terakhir indikasinya tanah tersebut diserobot ya Pak ya? Ya, diserobot. Oke, untuk lebih lengkapnya mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Jimmy supaya lebih jelas informasi terkait tanah tersebut. Oke Pak, yang pertama ingin saya tanyakan itu waktu pembelian tanah itu oleh orang tua Bapak berarti Pak? Ya, Pak Niko Mamesa. Pak Niko Mamesa. Ya. Itu waktu pembelian tanah itu tahun berapa Pak? Tahun 72-73 estafet. Estafet. Ya. Terus untuk bukti-bukti surat yang dikeluarkan itu dari mana saja Pak suratnya itu? Bukti-bukti itu surat semua tanah adat semua itu ya kembali ya itu bukti-bukti surat pembeliannya itu warka. Warka ya? Ya. Nah, nih ya. Tunjukin nih warka dulu ya. Terbalik kan nih, coba nih. Terbalik Kak. Gini Pak. Nah, ini bukti-bukti. Untuk ininya Pak, apa lokasi tanahnya? Lokasi tanahnya itu apakah terpisah atau satu luasan gitu Pak?
ditanya itu kan nggak terpisah satu kan? Satu blok, Pak. Satu blok mencakup 2 RT. 2 RT. 2 RT. RT berapa itu, Pak? Dua kampung Pak Nangka sama kampung Pasilembu, mencakup RT 01, RT 02, RW 05. Desa Dan pada waktu itu saya masih kecil di situ, umur 12 tahun. Oh gitu. Ya, dan pada waktu itu kami di situ sempat menanam cengkeh kurang lebih 400.000 dengan pohon jinjin. Ya, ada bekas kandang ayam, kolam ikan. Dan sempat kami juga bikin jalan dan sekarang itu sudah menjadi jalan umum. Iya. Nah ini tanah ini Pak, waktu dibeli itu dari beberapa orang atau hanya dari satu orang Pak? Tidak, kita beli dari masyarakat. Dari masyarakat. Kurang lebih hampir 100 orang. Ada 100 orang ya? Ya. Untuk luasannya sendiri? Ya. Macam-macam Pak ya? Macam-macam. Bervariasi ya? Dan yang kita beli tanah itu kepada orang, kita pakai juga untuk mereka bekerja, memacul di situ. Oh. Pada waktu tahun 72, 73, 74. Oke, terus untuk ini Pak, informasi masalah terjadinya penyerobotan tanah ini. Nah ini waktu terjadi penyerobotan tanah itu awalnya tahun berapa mulainya Pak? Sebenarnya gini ya, itu bilang di Jawa itu sebenarnya asal mulanya itu memang sudah jauh-jauh itu dilakukan oleh MCI KJA, PTK Agung. MCI KJA itu apa Pak? Ya, PT KJA itu dari Ajis dari Mulyadi Budiman, dia adalah seorang direktur. Nah, bekerja sama dengan PTKA, yaitu Kurnia Alamadi, yaitu pimpinan Ajis Makdor. Oh gitu. Berarti untuk awal itu mereka berdua ini pihak penyerobot itu? Ya, memang sudah rencana jauh, bekerja sama dengan oknum Pemda. Kira-kira sejak tahun kapan tuh Pak? Setelah diketahui itu sudah cukup lama. Setelah saya mengadakan check and recheck dan saya begitu sepak terjang saya 2015, ternyata sudah cukup lama, hampir 15 tahun, 15 tahun. Mereka sudah melakukan, karena begini, mereka rupanya sudah atur semua. Karena kalau mereka melakukan di tanah-tanah yang sudah hitam di atas putih, tidak mungkin. Mereka lakukan di tanah yang murni, yaitu tanah saya. Ya. Nah, mereka itulah adalah penada. Mereka penada dan mereka itu sekaligus penyenang dada dan penada. Nah, terus untuk pihak-pihak penyerobot sampai saat ini Pak, itu ada berapa pihak Pak? Kalau untuk yang lebih jelas, lebih akurat dan fakta di mata masyarakat, mata hukum maupun di berbagai macam itu, mereka ini telah menyerobot memasang panel 2018 akhir. 2018 akhir ya? Ya, kemudian pelang-pelang saya dicopot-copotin, pelang spanduk dicopotin, bekerja sama dengan ya oknum-oknum, dan mereka juga memakai upahan dengan petani luar, petani upahan, dengan petani penggarap bukan asli ya, upahan. Dengan satu alasan ya, dengan berbagai macam lah mereka dalih gitu. Jadi untuk tanah yang diserobot itu saat ini dipergunakan tetap untuk lahan pertanian atau gimana Pak? Tetap tanah kita tuh tetap tanah pertanian, memang tanah kita tetap. Cuma dikuasai oleh mereka. Kita kan nanam cengkeh. Cuma saat ini dikuasai oleh mereka gitu Pak. Sekarang sudah tidak. Ya. Oh, sudah tidak. Tidak dikuasai lagi karena mungkin karena mereka tahu udah sampai ke Indonesia Bersatu, sudah ke KPK, sudah ke Menteri ATR, sudah ke Presiden. Karena mereka selalu bicara adu data. Saya bilang kalau Anda mengatakan bikin secara tertulis. Bikin secara tertulis. Ada lagi yang mengatakan bahwa tanah itu tanah garapan. Saya katakan Anda nggak usah argumentasi dengan siapapun, Anda bikin secara tertulis. Ternyata semua. Ada lagi yang mengatakan bahwa tanah saya sudah beli, silakan Anda beli siapa. Saya nggak pernah saya jual. Saya nggak pernah oper alih, tuntut. Nah, terus untuk ini Pak, tadi kan ada bahasa keterlibatan oknum ya Pak ya, oknum dari Pemda, boleh dibilang orang nomor 2 lah di Pemda. Ya. Nah itu keterlibatannya beliau itu seperti apa Pak? Nah keterlibatan gini, setelah saya cek fisik tanah ini,
Ternyata tanah saya yang 70 hektar dihapelin sama oknum orang nomor 2 Kabupaten Idris Pemda, yaitu Burhan Budin. Sedangkan kami belanja bukan tanah HPL. Dan HPL peraturan keluar itu di atas 90. Belanja kita 7273. Masuk akal nggak? Dan sekarang juga HPL sudah tidak berlaku lagi. Sejak Presiden Jokowi tidak lagi dihapus, tidak ada HPL lagi. Nah itu waktu di HPL kan itu tahun berapa Pak oleh oknum itu Pak? Ya, yang jelas ya, setelah saya melihat itu ada beberapa yayasan mengatakan bahwa tanah ini tanah HPL 1, HPL 2. Nah, kemungkinan itu sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Kemungkinan. 10 tahun ke belakang ya? Ya. Yang jelas, sekali lagi, tanah kita murni, bukan tanah HPL. Yang mengatakan HPL itu adalah orang-orang yang terlibat suap menyuap, yang punya kepentingan semua. Kalau tidak punya kepentingan, tidak mungkin akan dikatakan HPL. Nah, yang lucunya kenapa menjual HPL itu menjual nama negara, yaitu nama instansi, yaitu pemerintah. Itu kan HPL itu kan Pemda itu kan pemerintah punya, bukan swasta. Nah, kalau untuk informasi HPL itu sendiri, Pak, apakah Bapak sudah dapat data atau bukti bahwa itu sudah di HPL kan? Sudah, sebagian. Buktinya apa itu, Pak? Nah, buktinya ada surat yang beredar di luar-luar. Oh, ada surat HPL-nya itu? Ya, tapi ke saya tidak masuk. Nggak mungkin maling teriak maling dikasih ke saya HPL itu. Betul tidak? Ya. Betul tidak? Nah, HPL-nya ada di luar-luar. Termasuk PTK yang punya kepentingan, Ajis Magdor. Mafia tanahnya tuh. Ajis Magdor mafia tanah, dan dia intelektual paling jahat. Tidak pernah saya ajak, kalau saya ajak tidak pernah. Semua yang keterlibatan tanah ini sekarang aja baru mereka minta supaya berdamai, udah terlambat. Ya. Udah terlambat. Yang jelas akhir tanah kita ini semua, ya, kita sempat kami melihat, ya, sementara kami melihat di internet bahwa tanah kita ini sudah dioper alih ke Imora Motor Honda oleh Muljadi Budiman. Kemudian Imora Motor bekerja sama dengan PT Sumarekon. Jelas, kalau itu betul tanah kita ikut terlibat, saya minta tidak tinggal, harus bertanggung jawab. Karena semua di situ adalah sumbernya adalah kembali kepada Muljadi Budiman. Dialah penyebabnya dengan Ajis Magdor PTKA bersama orang nomor 2 oknum Burhanuddin. Dialah pelakunya semua. Nah, untuk dasar pembuatan HPL-nya sendiri itu apa, Pak? Dari oknum itu, Pak? Tentu kan, kalau itu tidak dibuat HPL, tidak ada orang yang punya kepentingan pribadi. Nggak, maksudnya karena kalau dasarnya dibilang HPL, tentu kan masyarakat dan penggarap kan seolah-olah dibutain kan, dibutain kan. Ya. Nah, yang membutai siapa? Pemimpin yang jadi oknum, mengakal-ngakali karena punya kepentingan. Dan isu yang tersebar di mana-mana karena pada waktu beliau katanya mau jadi bupati di mana, Jonggol tuh. Bogor apa tuh? Jonggol. Hah? Bogor Timur. Bogor Timur. Dan herannya Pak Burhan selalu menghindari. PT Sumarekon KJA Bogor bangkrut, ciptakan skema untuk cuci tangan lari dari tanggung jawab. Kabupaten Bogor, tanggal 1 Juni tahun 2025. PT Sumarekon resmi bangkrut karena penanam saham terbesar Siong Wang resmi mencabut investasinya dengan alasan, hampir 2 tahun PT Sumarekon tidak ada kelanjutannya. 3 investor penanam modal tertinggi hingga mencapai 10 triliun ini, menyatakan mundur dari PT Sumarekon terkait dengan pemberitaan yang viral, yang dibuat oleh Sofyan Jim Mamesah, tokoh mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, dan pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, narasumber sekaligus korban kebiadaban PT Sumarekon KJA Bogor.
Pemodal-pemodal secara resmi telah mengumumkan bahwa kerjasama yang telah dilakukan selama ini adalah kerjasama yang tidak baik, dan semua penanam modal sepakat mencabut kerjasama dengan PT Summarecon KJA Bogor. Pemutusan kerjasama tersebut diduga didasari karena telah mengetahui uang modal atau investasi yang dikira dipakai untuk melakukan pembebasan tanah-tanah, ternyata diketahui investor malah dipakai selewengkan oknum direksi, petinggi Summarecon, salah satunya Muljadi Budiman. Investor telah menyadari dan mengetahui persuratan pada tanah-tanah yang ada pada PT Summarecon adalah aspal. Semua diketahui berdasarkan fakta bukti, hasil investigasi para investor. Dampak pemutusan hubungan kerjasama para investor penanam modal di PT Summarecon telah meluas hingga ke seluruh Indonesia dan berdampak bangkrut pada Summarecon Bogor, hingga ada upaya akan melakukan pemutusan tenaga kerja besar-besaran. Maka hati-hatilah terhadap para karyawan dan staf PT Summarecon KJA agar tidak lagi percaya, karena seperti biasa itu hanya settingan alibi saja untuk menghindari tanggung jawab. Pada dasarnya semua rumah-rumah mewah di PT Summarecon adalah bersurat palsu. Seperti diketahui bahwa di mana ada PT Summarecon di situ adanya tipu-tipu dan di mana ada PT Summarecon di situ pasti ada korban kebiadabannya. Para korban kebiadaban PT Summarecon KJA Bogor, dari seluruh warga korban, petani penggarap 4 desa dan nasabah-nasabah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah atas semangat dan perjuangannya, memberangus para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum berbaju PT Summarecon KJA alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Selain para investor yang mencabut kerjasama dengan PT Summarecon KJA Bogor, juga berdampak pada Bank BCA lokal yang terbukti ikut terseret mendanai PT Summarecon dan saat ini oknum pejabat petinggi di Bank BCA lokal tengah dalam pengawasan dari BI dan Bank Dunia. Sofyan Jim Mamesah pengungkap fakta pengurai benang merah, pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban yang dilakukan oleh PT Summarecon KJA Bogor. Kerjasama dengan berbagai insan media, dari awal 2021, melakukan bombardir berita, dengan berbagai media massa, media cetak, media online, media streaming, YouTube dan media elektronik seperti televisi dari TV pemerintah, hingga pada TV-TV swasta di Indonesia. Berita yang telah menjadi trending topik teratas dan berita yang telah menjadi rating tertinggi dunia. Ini fakta. Respons positif dan bahkan telah menjadi perhatian serius dari berbagai pihak hingga perhatian pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penting terhadap para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum yang terjadi di Indonesia khususnya di 4 desa. Sehingga banyaknya warga korban, khususnya kaum ibu-ibu yang termotivasi untuk melakukan tindakan melawan mafia tanah mafia hukum PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman, dengan melakukan pemasangan patok tenda batas sah kepemilikannya pada tanah-tanahnya sendiri. Gunung Gelis menjadi pusat barometer motivasi awal kebangkitan dari anak bangsa, rakyat Indonesia khususnya warga korban 4 desa melawan mafia-mafia, dan Sofyan Jim Mamesah adalah sebagai pelopor perjuangan anak bangsa, rakyat Indonesia melawan nahi mungkar, para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum berbaju PT Summarecon KJA alias PT Properti penganut sistem komunisme PKI Gaya Baru. PT Summarecon adalah biang kerusuhan dan kegaduhan. Sarangnya mafia tanah, mafia hukum. PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. PT bermodal dengkul, penganut sistem komunisme PKI Gaya Baru. Berpuluh-puluh tahun melakukan tindak kejahatan, merampas tanah-tanah milik warga 4 desa. PT Summarecon KJA Bogor penganut faham komunisme PKI tahun 65, mengembangkan sayap bisnis properti kotor, melakukan banyak pelanggaran hukum. Menyimpang dari aturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, melecehkan birokrasi, amandemen konstitusi dan telah menjadikan ideologi komunis sebagai landasannya bukan ideologi Pancasila. Banyaknya korban berjatuhan, bukan hanya warga petani penggarap di 4 desa, nasabah-nasabah,
para investor dan pemerintah juga turut menjadi korban kebiadaban dari PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Termasuk dari perbuatan PT Summarecon KJA Bogor, yang merongrong kewibawaan pemerintah dan NKRI karena terbiasa menyuap dan menyogok oknum ASN untuk mendapatkan dan meraih tujuannya. Kami warga Jawa Barat, merasa tidak nyaman, tersakiti hati atas video yang beredar di YouTube dan streaming, yang menunjukkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP, Marwarar Sirait Ara, mencoba memfasilitasi atau memediasi pertemuan antara para pengusaha kelompok 9 Naga dengan Gubernur kami tercinta KDM di Jabar. PT Summarecon KJA Bogor adalah bagian dari kelompok 9 Naga. Dan pada umumnya pengusaha properti di kelompok 9 Naga, semua rakyat Indonesia telah mengetahuinya bahwa dalam menjalankan usaha selalu melibatkan mafia tanah dan mafia hukum, selalu melakukan tindakan melawan hukum. Masyarakat Indonesia, khususnya warga korban perampasan tanah oleh perusahaan properti penganut sistem komunisme PKI Gaya Baru, seperti yang dilakukan PT Summarecon KJA Bogor, meminta kepada pemerintah khususnya Menteri PKP agar lebih mendalami lebih dahulu apa yang terjadi di masyarakat dari banyaknya korban yang dizolimi pengusaha kelompok 9 Naga selama ini. Bagaimana mungkin terjadi, pemerintah membangun rumah untuk target program Pragip sebanyak 3 juta rumah, tetapi membangun di atas tanah hasil rampasan oleh perusahaan properti pelaku neokomunisme atau komunis gaya baru, semacam yang dilakukan PT Summarecon KJA Bogor. Sepatutnya negara mengembalikan terlebih dahulu tanah-tanah yang dirampas preman dan mafia tanah, kaki tangan PT Summarecon KJA Bogor kepada pemilik sahnya, yaitu warga pemilik tanah, petani dan penggarap. Tanah-tanah milik rakyat yang dirampas oleh perusahaan properti pelaku neokomunisme PT Summarecon KJA Bogor. Tanah-tanah tersebut masih sah milik warga pemilik, petani dan penggarap, dan selama ini belum pernah diberikan ganti kerugian oleh PT Summarecon KJA Bogor. Tanah-tanah yang dirampas telah dibangun rumah mewah, dipasarkan jual beli oleh marketing officer PT Properti dengan menggunakan surat kepemilikan aspal hasil ciptaan rekayasa Muljadi Budiman. Jadi jelas tanah-tanah ini bukan hasil sitaan korupsi para oknum ASN atau tanah sitaan hasil tindak kejahatan lainnya. PT Summarecon KJA Bogor telah merampas tanah-tanah milik warga selama puluhan tahun. Jadi jangan sampai program pemerintah yang seharusnya memberikan kebaikan untuk rakyat, membangun 3 juta unit rumah untuk masyarakat menengah bawah, malah menjadikan kesengsaraan baru, khususnya bagi warga pemilik tanah yang sahnya, karena faktanya warga masih memiliki bukti kepemilikan yang asli dan lengkap tapi dirampas PT Summarecon KJA Bogor. Sekali lagi, untuk yang terhormat Menteri Ara, jangan paksakan Gubernur KDM menerima dengan tangan terbuka para pengusaha kelompok 9 Naga. Karena kami meyakini bahwa KDM bukanlah gubernur abal-abal, yang mau ditekan atau disogok pengusaha hitam kelompok 9 Naga, yang diantaranya adalah PT Summarecon KJA Bogor. Kami warga korban 4 desa, petani penggarap dan seluruh korban kebiadaban PT Summarecon KJA Bogor meminta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang program 3 juta unit rumah sederhana tersebut, gandeng perusahaan properti yang amanah, pro rakyat dan yang tidak memiliki sejarah buruk kepada warga rakyat Indonesia. Usir 9 Naga, sama dengan mafia tanah, mafia hukum berbaju PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti penganut sistem komunis PKI Gaya Baru. Tangkap, adili dan penjarakan bagi pelaku dan oknum yang terlibat dengan Muljadi Budiman, Agung Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria dan semua antek-anteknya. Ini bukan ancaman, ini adalah seruan keras warga korban, anak bangsa dan rakyat Indonesia yang terzolimi. Karena kami cinta NKRI, kami anak bangsa rakyat Indonesia akan menjaga NKRI sampai titik darah penghabisan. Dan berdasarkan somasi peringatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, Kementerian Tenaga Kerja, Kemenkopolhukam dan Kepolisian Republik Indonesia untuk patut kiranya dapat diselesaikan pembayaran ganti kerugian kepada semua pemilik tanah-tanah.
Terkhusus secepatnya PT Summarecon beritikat baik menyelesaikan pembayaran kepada pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Sofyan Jim Mamesah dan Kementerian ATR BPN, Kementerian Tenaga Kerja, Kemenkopol Hukam dan Kepolisian Republik Indonesia memberikan tenggang waktu sampai 1 minggu atau Jumat depan setelah berita ini ditayangkan PT Summarecon untuk mentaatinya. Dan jika peringatan somasi ini diabaikan atau tidak dilaksanakan, maka atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, semua yang terkait dengan PT Summarecon dan PT KAA akan segera dilakukan pembekuan untuk selama-lamanya. Pemerintah akan mengambil alih perusahaan dan semua aset serta kepemilikan PT Summarecon KJA Tbk dan akan diserahkan kepada negara. Ini akan dilakukan tanpa kompromi atau kesepakatan apapun. PT Summarecon dan PT KAA sudah tidak boleh melakukan jual beli aset atau hasil properti kepada siapapun. Himbauan peringatan somasi ini jangan dianggap main-main. Jika tidak menganggap, maka PT Summarecon melalui ATR BPN Kabupaten Bogor bekerja sama dengan dinas terkait akan melakukan penyegelan dan pemblokiran terhadap seluruh kegiatan yang ada di wilayah berdirinya PT tersebut. Karena sudah saatnya kini, bendera merah putih berkibar di tanah Gunung Gelis, tempat yang menjadi pusat barometer motivasi, titik awal kebangkitan anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, melawan kebiadaban para mafia tanah mafia hukum, antek-antek perusahaan properti komunis PKI gaya baru yaitu PT Summarecon KJA Bogor milik keluarga Sucipto Nagaria, penciptanya Muljadi Budiman dan Agung Budiman. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Jika ada yang ingin memberikan sumbang saran kritik atau ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823-15800-800 atau bisa langsung hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan dan pengaduan WA 081117042207 dan WA 089750282333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.